pilkada tahun ini diadakan secara serentak dan pada tanggal 27 November. Kalau untuk calon-calonnya saya belum tahu kapan ada pengumuman calon. Yang saya tahu sekarang sih masih cuma banyak poster-poster atau baliho-baliho calon doang. Nanti mungkin di bulan November ada pemilihan bupati dan wakil bupati, juga gubernur dan wakil gubernur. Saya juga lihat ada banyak itu ya, mulai ada banyak pamflet gitu dan baliho di jalan-jalan. Itu tanggal 27 November hari Rabu kalau nggak salah itu. Tanggal berapa? Tanggal 27 November. 27 November. Ya. Kalau nggak salah tanggal 27 November. 27 November 2024 ya? Iya. Nah, untuk tahapannya, aku kurang ngerti ya kalau sekarang mah. Kayak soalnya kan pencalonan itu belum ada. Terus terkait rilis dari partai-partai juga belum ada kan. Jadi kemungkinan untuk tahapan pertama adalah pencalonan diri. Nah itu aku nggak tahu itu kapan. Saya perantauan nih dari luar pulau, jadi masih kurang tahu gitu kalau buat di khususnya Jawa Barat sendiri siapa calonnya sama kapan pelaksanaan atau runtutan acara pemilunya dari KPU ataupun dari pemerintah sendiri gitu. Untuk mengenai tahapan pilkada tahun ini sih saya belum tahu ya. Mungkin kurangnya dari sosialisasi dari instansi KPU-nya mungkin kayak gitu. Kurang tahu sih kalau tahapan, cuman yang aku tahu sekarang tuh lagi ada di tahap persyaratan pemenuhan dukungan kalau nggak salah. Nah, biasanya kalau persyaratan pemenuhan dukungan itu setiap paslon itu harus memiliki dukungan dari masyarakat kalau nggak salah. Di tengah semarak persiapan menuju pesta demokrasi yang akan kita laksanakan bersama, kita dihadapkan pada berbagai pertanyaan mendasar mengenai kesiapan dan juga peran Komisi Pemilihan Umum dalam mengawal jalannya pemilu yang bersih, adil, dan transparan. Nah, sebagai lembaga yang menjadi garda terdepan dalam pelaksanaan pemilu, KPU tentu memegang peran kunci dalam menentukan arah dan kualitas demokrasi kita. Namun, di balik segala persiapan yang terlihat di permukaan, masih banyak hal yang perlu kita kritisi dan kita diskusikan bersama. Bagaimana kesiapan KPU dalam menghadapi tantangan teknis, kemudian tantangan sosial dan politik yang semakin kompleks. Apakah KPU sudah menjalankan peran dan fungsinya dengan optimal? Ataukah masih ada celah yang perlu diperbaiki? Kita akan membahasnya dalam obrolan santai demokrasi dengan tema menuju pesta demokrasi KPU kemana? Tentunya bersama dua orang narasumber yang telah kami hadirkan di sini. Ada Kang Asep Komarudin selaku Direktur Landscape Politik Lokal Indonesia. Kang Asep, apa kabar? Alhamdulillah. Terima kasih telah berkenan hadir dalam acara kami. Di sampingnya juga telah hadir ada Kang Reza Arpa, ini selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabar. Kang Reza, apa kabar? Alhamdulillah, Pak Nesto. Alhamdulillah. Dan tentunya bersama saya Ayu Wulandari akan memandu jalannya acara sampai nanti selesai. Baik, ini terkait Pileg dan juga Pilpres kan sudah selesai digelar begitu ya. Kemudian banyak sekali nih kegaduhan yang terjadi. Salah satunya terkait sistem informasi rekapitulasi atau yang lebih kita kenal dengan Sirekap yang juga bermasalah. Lantas apa kemudian yang harus diantisipasi oleh KPU Jabar sehingga dalam pelaksanaan pilkada yang akan kita gelar sebentar lagi hal-hal semacam ini tidak terjadi? Saya terlebih dahulu ke Kang Asep. Kang Asep, gimana nih melihat hal ini? Jadi pertama terima kasih Daya nih diundang di diskusi. Pertanyaannya ada menggigit ya. Tahu pesta demokrasi tapi di sisi lain KPU kemana? Jadi biasanya pesta demokrasi ini pelaku utamanya KPU. Betul. Punya hajarnya. Ya. Jadi saya ingat dulu Gus Dur membentuk KPU itu sebagai civil society yang bagaimana itu menjadi kekuatan kontrol dari luar sehingga mampu menerjemahkan harapan-harapan yang sifatnya hadir di masyarakat. Dan memang menghadapi
menghadapi pilkada ini, kan pilkada ini hadir dari Undang-Undang 10 tahun 2016, di mana di situ sudah ditetapkan terkait dengan pelaksanaannya, waktunya diperkuat dengan PKPU nomor 2 dan tahapannya sudah sangat jelas sebetulnya kan. Hanya saya melihat memang dari sisi ini KPU itu belum hadir. Kebetulan kita di lembaga riset dan juga konsultan melakukan beberapa survei di kota kabupaten. Pengetahuan masyarakat terkait dengan pemilunya ini masih rendah. Jadi baru 50% yang tahu rata-rata. Kalau ditanya kita respon itu tahu 20%. Kalau spesifikan lagi bulannya apa, mereka jauh lebih tidak tahu. Artinya di situ ada hal yang agaknya agar terlewati oleh KPU, bahwa hajat ini, pesta demokrasi ini hajat di masyarakat. Tapi masyarakat sebagai pelaku intinya belum terlalu penting. Jadi sebetulnya itu yang core-nya di situ. Core-nya adalah mengawal demokrasi ini, pemilik suaranya yaitu masyarakat ini memang yang harus diprioritaskan dijadikan agenda. Kalau nanti ada sirekap itu kan hanya tool yang akan dipergunakan dalam proses bagaimana mengawal suaranya. Ya. Tapi yang terpenting itu masyarakat harus lebih tahu. Masyarakat harus lebih tahu. Apakah ini juga berkaitan dengan kesadaran masyarakat itu sendiri atau mungkin sosialisasi dari KPU juga yang kurang masif begitu ya? Nanti kita juga akan bahas selanjutnya. Saya melihat sebetulnya dua-duanya harus berangkat. Dan di sini ada pilar demokrasi, kan ada partai politik, ada juga media yang berperan. Dan memang KPU sebagai pemilik hajat utama harusnya memang yang terdepan ini mengaktifasi semua, mengaktifasi media, mengaktifasi simbol-simbol masyarakat komunitas seperti Pemuda Muhammadiyah dan semua sebetulnya bisa diaktifasi tidak sendiri, dan itu hajat bersama yang harus diaktifasi oleh KPU. Dalam, mohon maaf saya kalau sebutkan, dana KPU ini besar ya, untuk pileg dan sampai pilkada itu hampir 1,15 triliun. Jika dirinci oleh ketua KPU yang lama itu Pak Arif, itu 500 untuk penyelenggara, kemudian 300 untuk logistik, ada sisanya itu untuk barang dan jasa. Salah satunya adalah sosialisasi dan alat peraga. Nah, saya melihat alat peraga ini baru di kantor-kantor pemerintah, kemudian belum ada di ruang-ruang publik, belum terlihat. Kemudian yang kedua, sosialisasi dengan mengaktifasi elemen-elemen masyarakat, nampaknya belum. Apakah memang belum masuk tahapannya, atau memang diam-diam bergerak di bawah meja? Nah, saya tidak berani mengatakan secara vulgar, tapi yang pasti saya melihat satu ya, Jawa Barat adalah jumlah pemilih terbanyak di Indonesia, 35,7 juta. Yang keduanya, kalau Teh Ayu lihat di klasifikasi usianya itu mayoritas sampai di atas 60% itu usia Gen Z dan milenial, sampai di bawah 45. Di survei kita tuh ternyata, dan data BPS juga menunjukkan hampir di atas 60. Jadi sebetulnya pelaku-pelakunya banyak yang baru nih. Jadi harus diliterasi terus sebetulnya, penting ya. Jadi mungkin ada yang belum berpengalaman. Terus yang ketiganya dari usia pendidikan. Jadi pendidikan di Jawa Barat itu hampir 63 lebih itu usianya lulusan SD dan SMP. 30% lulusan SMA dan lulusan perguruan tinggi di bawah 10%. Jadi kalau dibiarkan ini berjalan sendiri, ini berbahaya. Bu Ketua KPU kan berharap partisipasi itu 85%. Iya, berharap gitu ya. Tapi di survei tahu saja masyarakat baru 50%. Jadi api jauh dari panggangnya nih. Jadi memang harus digenjot nih. Forum ini penting untuk menggenjot KPU dan semua pihak untuk bagaimana dananya ada nih. Kalau teman-teman media jeli itu ada 50 sampai 60 miliar. Besar sekali gitu ya dana untuk khusus sosialisasi itu ada 50 sampai 60 kalau tidak salah di situ. Intervalnya dihitung dari 4% dari 1, bahkan Pemprov itu sudah menyiapkan dana cadangan 1 triliun lagi untuk menyiapkan kalaupun kurang, sebetulnya nanti tidak ada alasan
partisipasinya kurang karena kurang sosialisasi. Karena anggarannya sudah disiapkan. Jadi logikanya kalau anggaran sudah ada, sosialisasi digencarkan, nah ketika partisipasi kurang, nah itu bukan kesalahan penyelenggara. Nah kalau sekarang belum terlaksana optimalisasi sosialisasi, penyelenggaranya patut kita watching. Atau kita pertanyakan juga kemana nih dana sosialisasinya begitu ya. Pantas judul ini KPU kemana. Jadi kita bertanya semua KPU kemana nih, kok sosialisasinya belum begitu masif begitu ya. Baik, kalau Kang Reza sendiri seperti apa melihatnya Kang? Oke. Kalau di sini kan mau pesta demokrasi ya. Terus KPU kemana? Kemana itu jadi karena saya perwakilan yang mewakili masjid dan musola. Muda Muhammadiyah. Jadi saya mau kasih judul juga nih, Fa'aina Tadhabun KPU. Terus tadi karena Teh Ayu menyinggung bahwa baru saja kita selesai pilpres ataupun pileg, ya bahasa zilenialnya mungkin KPU ini lelah. Masih lelah gitu ya, betul waktu gitu. Terus saya juga mengamati soal tadi ada kalimat sirekap. Saya sering diskusi tentang bahwa kita harus menyadari, ataupun usia saya 41, saya ini kan di persimpangan. Saya bisa dibilang kalau tahun era digital ini saya termasuk imigran digital. Imigran digital. Kalau melihat perangkat sumber daya manusia KPU, kalau sebutlah mereka itu perwakilan civil society, jangan-jangan memang umur mereka itu, para penyelenggara KPU pun termasuk imigran digital. Penyelenggaranya ya? Ya. Oke. Artinya betapa gagapnya menyiapkan sirekap kalau menurut saya. Di tengah, dalam tanda kutip, mau pemerintah provinsi, mau pemerintah pusat, itu kan sedang mengurangi beberapa aplikasi-aplikasi. Nah, jadi sirekap lain hal, itu kan teknis lah ya. Cuman tadi kalau baca data misalkan tadi malam aja, misalkan saya baca official karena gini ya, era diskusi ini semua organisasi, semua kelompok, semua lembaga-lembaga yang dibentuk pemerintah ataupun swasta, publik bisa mengetahui melalui official sosial media yang minimal. Saya kasih gambaran, dulu zaman SMP, ketika saya ingin mempublikasikan sebuah kegiatan organisasi di tingkat SMP, kita harus capek-capek buat mading, mencari gabus dan mencari jarumnya kan, biar adik kelas, kakak kelas tahu lah aktivitas kita. Tapi hari ini mengukur hidup tidaknya organisasi, hidup tidaknya sebuah lembaga, lihat aja sosial media ofisialnya. Nah, ini pembacaan pribadi saya. Dari sisi aktivitas, dari sisi SOP, saya rasa KPU Jabar sudah menjalankan itu. Cuman dari apa yang mereka sajikan, kan official sosial media itu menjadi dikonsumsi oleh publik. Nah, kebanyakannya sih pandangan saya itu masih sebatas seremonial. Otomatis tadi ada pertanyaan kan, Fa'aina Tadhabun, kemana KPU? Contoh, kita tidak usah mengukur jauh-jauh nih, Kang Askom, Teh Ayu ya. Saya di rumah aja, atau saya beli cireng, cakwe, menu pagi-pagi itu kan. Ketika ditanya kapan pilkada, mereka sadar pilkada bukan diserang dalam kutip informasi-informasi tentang pilkadanya kapan dan lain sebagainya, tapi diserang oleh para calon yang sekarang menjadi sampah visual kan di Kota Bandung. Mereka nggak ada pilkada itu karena ada calon. Karena ada mereka. Ada mereka. Karena mereka lebih gencar sosialisasinya dibanding KPU. Gitu. Jadi kalau lihat tahapannya mungkin mereka sedang menjalani SOP yang ada BIMTEK dan lain sebagainya. Nah ini kan kurang lebih dari 3 bulan. Saya rasa tadi benar apa kata Kang Askom, ini tentang kata kuncinya partisipasi. Artinya kalau kami atau lembaga Askom ataupun OKPKP atau lembaga mahasiswa kan itu alat menjadi mitra, kolaborator gitu kan. Nah, maksudnya ruang-ruang sosialisasi itu mesti hadir di sana. Terus tapi aturan mainnya tadi sejauh mana misalkan apakah kita secara prosedur administrasi harus menyerahkan surat dulu audiensi Kang Askom, atau ya KPU punya perangkat siapa aja yang akan dilibatkan, siapa
organisasi civil society apa, kelompok yang mana, kelompok siswa, kelompok mahasiswa, kelompok pemuda, kelompok tadi ya ibu-ibu dan sebagainya, itu kan sebenarnya tanggung jawab kami itu tadi sudah disegmentasi kan, harus memberikan kabar gembira. Kalau pesta demokrasi, kalau pesta kan pasti gembira ya. Harusnya gembira. Sepertinya KPU ini belum punya formulasi memberikan kabar gembira untuk persiapan pilkada hari ini lah. Jadi kata kuncinya partisipasi. Bagaimana partisipasi itu, saya rasa itu akan menjadi luas diskusinya karena banyak variabel ya. Ada misalkan adanya kelompok yang mau menampung aspirasi, itu kan perwakilan civil society. Adanya kemampuan masyarakat untuk melibatkan diri. Yang ketiga misalkan adanya indikator masyarakat berkegiatan. Nah hari ini kalau kembali saya yang saya baca dari sosial media akun ofisialnya, sebatas ruang-ruang upacara dan acara lah. Jadi kritik saya terhadap bangsa ini sebenarnya kita ini ternyata 90% banyak upacara dan acara. Seremonialnya kira-kira gitu lah. Oke, baik, selain Sirekap yang perlu dievaluasi, kemudian evaluasi apa lagi nih yang perlu diperbaiki KPU Jawa Barat dalam menghadapi pilkada serentak yang sebentar lagi akan kita gelar dan tahapannya juga sudah mulai berjalan nih, Kang Asep. Jadi ceritanya kita kulit di KPU ya? Iya. Mudah-mudahan aja nonton nih KPU-nya ya. Oke, pertama memang saya paham bahwa KPU itu berjalan berdasarkan tahapan dan itu ada di PKPU-nya ya. PKPU-nya itu sampai memang tahapan mulai dari ini dan semuanya mulai dari pembentukan, apalagi di beberapa tahap memang ada yang pergantian seperti provinsi kan dulu Pilpres dan Pileg, kemudian menuju ini juga ada perubahan-perubahan di tingkat PPK dan lain sebagainya. Tentu memang kalau saya melihat sih secara manusiawi ya Kang Reza, mungkin mereka bermuara pada tahapan yang dari kata Kang Reza itu ya mungkin mereka sedang melakukan, tetapi sayangnya baru seremonial. Dan kita tahu sebetulnya kan di divisi KPU itu bukan para wakil ketua itu ada bidangnya masing-masing. Sebetulnya memang kalau harapan kami di masyarakat yang melihat bahwa KPU yang di bidang berjalan bersamaan begitu ya. Satu sisi tahapan berjalan, tetapi di sisi lain divisi yang melakukan campaign terhadap pelaksanaan KPU tahapan KPU-nya sepertinya juga belum terlalu gencar ya. Tidak tahu seperti tadi Kang Reza dari Pemuda Muhammadiyah kalau mau kolaborasi bagaimana caranya gitu. Mungkin sebetulnya sudah banyak komunitas, lembaga masyarakat yang menunggu sebetulnya kan menunggu untuk diajak kolaborasi, walaupun inisiasi ini sudah dilakukan dan saya yakin sih atensi semua pihak sih ingin terlibat. Nah, catatannya yang terpenting adalah sekarang bagaimana KPU mampu mulai turun nih, jangan merasa cukup dengan selesai melaksanakan tahapan begitu. Betul. Jadi kembali pada substantif bahwa di pesta demokrasi ini adalah pesertanya bukan hanya calon begitu, tetapi juga para pemilih nanti, dan para pemilih harus dilakukan edukasi, literasi tentang politiknya. Jangan sampai substansi politiknya bias dari pelaksanaan yang terjadi gitu. Jadi tahapan ini jauh dari substansi KPU yang substansi demokrasi yang justru melibatkan masyarakat. Jadi kalau saya melihat dari sisi tahapan, budgeting, anggaran, kemudian juga kapasitas dan SDM KPU sangat memungkinkan untuk melakukan itu. Tinggal bagaimana caranya membuka komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat menjadi pilar-pilar demokrasi. Salah satunya adalah media, kemudian juga ormas masyarakat untuk terlibat langsung. Jadi ya betul kata Kang Reza, sekarang baru tahu itu dari kandidat yang mau berkepentingan, dan itu pun kandidat karena mau disurvei. Karena syarat partai politik itu kan dua, satu dia harus mencuri popularitas dan elektabilitas. Untuk meningkatkan elektoralnya maka dia harus melakukan dua hal, satu personal branding gencar di media sosial, yang kedua melakukan tatap muka. Tapi
sebetulnya itu tidak cukup, harus memang kehadiran penyelenggara. Jadi saya mendorong KPU untuk berperan aktif, untuk terus melibatkan para pihak, begitu kan, dan bekerja sama, mohon maaf dalam tanda kutip, dengan partai politik yang jangan hanya sibuk dengan otak-atik gitu ya, mohon maaf, otak-atik, paket, pasangan, begitu kan, lupa pada substansinya. Dan bahkan hari ini, mohon maaf ya, jadi saya sebagai lembaga survei, lembaga konsultan itu agak pesimis kemudian yang disajikan itu oleh partai politik bukan orang yang baik berdasarkan hasil survei, tetapi baik menurut penilaian partai politik untuk kepentingan tertentu. Jadi ke depan mungkin survei hanya menjadi apa ya, syarat seremonial yang ya akan terbuang sendiri karena keputusan-keputusan partai politik yang rata-rata seharusnya menggunakan elektoral, hasil survei atau itu tidak menjadi ukuran. Itu Anda menyatakan begitu karena kemarin ada seorang calon yang kemungkinan akan maju di Pilgub Jabar, lalu kemudian tidak jadi mencalonkan diri atau gimana nih? Bukan satu, banyak. Jadi kita harus menghormati ya, dalam sebuah demokrasi itu kita harus ada ruang yang harus diberikan, dan pilarnya ada di partai politik dan media kan. Dan partai politik harus menyajikan pilihan sebanyak-banyaknya dan sebaik-baiknya. Betul. Yang terbaik menurut masyarakat itu adalah berdasarkan survei kan. Logikanya yang survei itu layak untuk diikuti. Tapi ternyata ukuran survei bisa ditarik tuh. Tidak yang diputuskan oleh partai bukan ukuran survei ternyata, tapi kepentingan kelompok tertentu yang ingin melanjutkan sebuah ya dalam bahasa sederhananya sih membangun kebersamaan. Tapi dalam tanda kutip lain saya menyebut ini pembegalan demokrasi. Jadi dengan menahan seseorang yang punya kapasitas oleh masyarakat ini ditahan, tidak boleh mencalonkan, atau justru yang layak di sini dilempar kemana, di sini dilempar kemana gitu ya. Ya karena memang untuk memuluskan seseorang supaya terpilih. Jadi pilihan masyarakat sudah terkooptasi oleh kepentingan partai politik. Betul, partai politik ada prasyarat untuk menyajikan, tapi sajian itu, menu itu harusnya base people, bukan base pemilik partai. Jadi dari awal saja ini masyarakat sudah dibuat kecewa begitu ya. Jadi selera masyarakat nanti akan disajikan, apalagi mohon maaf konon katanya seperti di Jakarta itu akan dipilih dengan calon dengan kota kosong ya. Ini sudah pembegalan sejak awal, masyarakat tidak dikasih pilihan. Ya, harusnya siapapun yang terbaik partai berikan saja. Mungkin ini kesalahan kita karena membuat batasan threshold ya, batas minimal. Tapi juga di luar itu kalau ruang politik ini dibuka dalam konteks kebersamaan itu bukan berarti tanpa oposisi, bukan tanpa penyeimbang. Nah, ketika oposisi penyeimbang sudah ditarik hanya untuk sebuah menjadi sandraan dalam konteks pilkada ini, maka rusak demokrasi kita. Ini yang lebih substantif ketimbang tahapan KPU tadi ya. KPU memang substantif, itu dalam rodanya dia berjalan berdasarkan tahapan dan ada PKPU-nya, ada dasar undang-undangnya, tapi lebih baik memang out of the box di KPU itu lebih daripada itu. Karena tanggung jawabnya bukan sekedar itu, dia bukan menyelesaikan kewajiban atas SPJ yang dibuat dari mata anggaran, tetapi ada tanggung jawab kepada masyarakat sebagai civil society. Tapi ada hal lain daripada itu, adalah ruang demokrasi yang harus dibangun selebar-lebarnya. Ini tidak tercermin pada proses ini, proses pilkada yang jadi semua itu sekarang kalau mulai ini mirip dengan kalau dulu COVID ya, ketidakpastian. Sekarang COVID-nya sudah tidak ada, ketidakpastiannya masih terus ada. Jadi menurut saya ini yang harus disudahi ketimbang persoalan tadi itu. Di samping memang KPU juga harus kita genjot, tetapi partai politik pun harus berperan dalam membangun demokrasi. Baik, tentunya juga semua pihak harus berperan begitu ya dalam membangun demokrasi. Nah, berkaitan dengan kita kembali lagi ke awal terkait keberadaan KPU. Nah, ini kan keberadaan KPU harusnya juga melibatkan
berbagai elemen masyarakat, termasuk di dalamnya dari pemuda Muhammadiyah Jabar. Nah, apakah sejauh ini sudah pernah berkolaborasi, KPU mengajak misalnya ya, mengajak pemuda Muhammadiyah Jabar nih untuk berkolaborasi, mensosialisasikan berbagai tahapan pemilu, atau ada hal-hal lain yang bisa dikerjasamakan? Sejauh ini sudah ada belum hal seperti itu, tawaran dari KPU mungkin, atau mungkin dari pemuda Muhammadiyahnya juga lebih aktif menawarkan diri? Pak tadi habung kemana tuh? Iya. Kemana tuh KPU teh? Maksudnya dibangun komunikasi informal. Maksudnya kan segala sesuatu urusan negara ini tidak mesti terus administratif kan. Ya, tadi kan kita ada perkawanan main kaleci, tempat ngopi bareng, es kopi susunan sama gitu. Sebenarnya kan tumbuh keterlibatan itu, melibatkan itu, dilibatkan itu tadi ruang-ruang itu. Kalau tadi saya nyinggung Sirekap, permasalahannya tentang mental kita adalah sekelompok manusia yang mayoritas di Indonesia ini imigran digital. Kalau ngomongin demokrasi, jadi pertanyaan KPU kemana? Mayoritas kita pun masih imigran demokrasi. Artinya seberapa dewasakah demokrasi kita? Ya tadi lihat, sebenarnya tadi Kang Askom menyebutkan kalau ngomongin partisipasi politik anggaran sudah didukung nih lewat APBD kan? Betul. Nah tadi ini gimana rumusan partisipasi buah pikiran, partisipasi kreativitas, partisipasi sosial yang ujung-ujungnya kan tadi kenapa ada wadah-wadah seperti kita tadi itu harusnya menjadi mitra. Jangan-jangan apakah mitranya harus dipilih? Kalaupun memang harus dipilih, ya apa syarat-syaratnya, apa kriterianya? Tapi saya rasa bahwa KPU hadir, maaf ya, mungkin jauh lebih tua kita kan? Ya. Maksudnya karena kita lebih tua ormas, lebih tua kelompok-kelompok sosial yang ada di Jawa Barat lah, NU, Persis, Muhammadiyah gitu. Jadi kalau kok mereka tidak membuka komunikasi. Jadi mau bogohan mah ada goreng bahasanya ngobrol. Jadi belum ada itu, atau mungkin ada etikat dari kita yang lebih senior. Kalau bocoran misalkan ya tadi ternyata kita harus administratif melayangkan surat dan sebagainya. Cuman tadi seperti Kang Askom mengatakan dan saya baca juga ofisialnya, selain ada fakta yang tidak terbantahkan oleh teman-teman di sini bahwa kan negara kita ini terlalu bocor di APBD soal belanja barang dan jasa dan karyawan lah ya, hampir berapa persen tuh, lebih dari 50% kan. Nah sepertinya tadi hampir semua habitat pola kerja kita di dunia negara ketiga itu tadi selalu parameternya tupoksi, bukan jelek ya, tapi memang ngejar SOP dan sebagainya. Tapi tadi gimana sudah tahu permasalahannya tentang pendidikan, sudah tahu permasalahannya tentang literasi. Nah, corong-corong untuk memperkaya literasi pilkada, informasi pilkada, dan lain-lain tentang pilkada, ya tadi itu tidak dilakukan. Terjebak pada hal-hal yang tadi yang sudah diatur dan sebagainya. Padahal tentang partisipasi pun sudah diatur. Padahal tentang bagaimana menyebarkan informasi pun sudah diatur. Tapi ini mungkin sampai hari ini belum menjadi perhatian. Jadi kalau saya lihat hampir semua acaranya bimtek, sosialisasi gitu. Tapi kalau sosialisasi itu berbuah hasil, kenapa di sebuah kecamatan di kota Bandung, saya sebutlah di daerah Bandung Timur, saya ngobrol di warung kopi, saya ngobrol di ayam goreng kaki lima dan sebagainya. Ketika ditanya saja, kapan kan pilkada itu? Jadi 27 November itu ya belum tersosialisasi gitu. Kan ukurnya obrolan warung kopi menurut saya. Yeah. Jadi apa indikator efektif melakukan sosialisasi yang hari ini dilakukan oleh KPU? Karena di ruang-ruang kan target puternya tadi kan, kalau di Kota Bandung 30 kecamatan, kalau 30 kecamatan 151 kelurahan, kalau di Jawa Barat 27 kota kabupaten, sekitar berapa ribu kelurahan, kecamatan, ratus ya. Tadi apa indikatornya ketika realisasinya? Kalau misalnya melakukan survei independen, terus tadi apakah berkomunikasi dengan Pentahelix, satunya media? Yeah. Ya, hari ini kalau saya ngomongin pilkada tadi, padahal kan ruang-ruang kreatif itu ada di ruang media ya. Artinya kawan-kawan
media itu bisa memberikan alternatif solusi untuk mengkampanyekan sosialisasi pilkada, ataupun kaum zilenial ataupun misalkan para selebgram dan sebagainya punya perangkat itu gitu. Artinya daya jangkau algoritma itu kalau memang tadi kesadaran Sirekap dibuat atas kesadaran disrupsi digital, harusnya tentang sosialisasi itu pun harus berangkat dari pijakan yang sama tentang kesadaran digital. Jadi literasi digitalnya, yuk mari kita terus seluas-luasnya manfaatkan tadi indikator partisipasi. Ada 3 kan indikator partisipasi, menunjuk beberapa kelompok civil society mengadakan sebuah kegiatan untuk menampung aspirasi masyarakat atau memberikan informasi kepada masyarakat. Indikator kedua tentang kemampuan masyarakat untuk mengikuti proses. Kalau ini pilkada seperti itu. Yang ketiga indikatornya masyarakat mampu mengadakan kegiatan untuk apa-apa yang ingin diinformasikan dalam hal tahapan-tahapan pilkada ini. Tadi ruang-ruangnya banyak ya kan. Kita kan tidak bisa di posisi pemerintah tentang partisipasi uang. Nah itu udahlah ya. Ruang-ruang kita partisipasi buah pikiran, partisipasi metodologi, partisipasi cara. Nah gini kalau mau menyebut kaitan dengan Indonesia Emas, nah ini cara-cara pun harus cara-cara yang baru. Kalau di kami kan sebutnya harus cara-cara yang berkemajuan. Jadi apakah sudah berkemajuan cara sosialisasinya, apakah sudah berkemajuan cara berpikirnya dan sebagainya. Jadi menurut saya sampai detik ini ruang partisipasinya tidak dibuka seluas-luasnya. Jadi masih berjarak gitu kan, masih berjarak. Apakah nanti sudah mau H-7? Jadi baru gencar sosialisasinya. Jadi dananya di gencar sosialisasi gitu. Sambil apalah. Takut kehabisan dana di penghujung gitu ya. Skip dulu. Padahal Dayu tagline-nya bagus loh. KPU itu tagline-nya gemilang, gembira memilih langsung. Jadi memang seharusnya menciptakan kegembiraan. Yang kegembiraan itu kata Kang Reja itu bagaimana masyarakat terlibat atau kreatif gitu ya untuk itu bisa dipantik oleh KPU dengan beberapa sudah sesuai tugas Rasul kan. Tugas Rasul itu menyampaikan kabar gembira. Seharusnya ya. Oke. Jadi KPU sudah pas sebetulnya harus. Jadi namanya sudah bagus, tinggal bagaimana menerapkan nama itu dalam dan maskotnya bagus, Siliwangi. Jadi Siliwangi. Jadi Siliwangi itu saling mengharumkan. Jadi artinya bagaimana pilkada ini mengajak saya jadi seperti KPU. Harusnya KPU yang menyampaikan. Tidak dipesan ya, udah tidak dipesan KPU ini. Jadi mungkin harapannya Siliwangi itu menciptakan pemilu kada yang damai, sejuk gitu ya, saling wangi, saling mengharumkan. Jadi tidak ada huru hara di dalam. Jadi bukan huru hara fisik lah, sekarang sudah harus huru hara visi dan gagasan. Oke, sudah seharusnya huru hara visi dan gagasan. Terakhir Kang Reja, apa yang mau disampaikan ke KPU nih? Kayaknya perutnya udah cocok. Barangkali aku membawa dalil gitu kan, selain tadi membawa kabar gembira. Jadi saya buka dengan penutupnya kira aja. Fa'ainan habun KPU-nya, kamarana KPU, dan kami mah civil society selalu menjadi wadah bertukar pikiran dan gagasan. Jadi mari duduk bersama, undang semua civil society, kelompok, organisasi, OKP, ormas dan lain sebagainya. Berikan mereka ruang untuk berpartisipasi, membuat formulasi-formulasi, terutama tadi ada PR nih, masyarakat tidak teredukasi soal proses pilkada ini lah. Misalkan masyarakat pengen mempunyai edukasi tentang siapa sih calon-calonnya dan sebagainya, walaupun itu ditentukan nanti Agustus ya kan, maksudnya gitu. Terus gini ya, hal yang sederhana saja, misalkan ternyata pendaftaran itu 27 Agustus, itu nggak tahu kan. Ternyata dimulainya pilkada itu 27 November. Hal sederhana tanggal. Bagaimana nih perangkat-perangkat tentang visi misi KPU-nya seperti apa, visi misi calon kepala daerah seperti apa, terus tadi sajian-sajian visual yang tadi kalau memang mau membuat gembira pilkada ini, nyata punya
aturan main, misalkan ukuran billboard, ukuran baligo, ukuran spanduk dan sebagainya. Emang ketika kita keliling Bandung melihat spanduk yang ada, emang menggembirakan? Enggak lah. Menggembirakan bersih dan sebagainya. Padahal itu aturan main yang tidak berjalan. Jadi yuk, maksudnya kalau melakukan BIMTEK itu adalah SOP yang sudah harus dijalani, fungsinya melakukan sosialisasi di hotel dengan anggaran yang sudah sesuai politik anggarannya. Ya tuh tadi misalkan KPU Go Green gitu kan, Kumam mengatur semua calon kepala daerah yang ramah lingkungan lah. Ya lihatlah kota Bandung gitu. Sudah mah tidak punya wali kota gitu kan. Akhirnya KPU tidak bekerja, nyafa enak habun Bandung. Mereka gitu. Saya mau kasih pesan sedikit. Silakan. Saya mau kasih pesan buat KPU ya. Jadi pertama melihat data survei kita dan data statistik kita bahwa memang pemilih kita itu mayoritas 60% lebih anak muda. Kemudian yang kedua, rata-rata pendidikan kita tuh ternyata lulusan SD, SMP dan SMA yang paling banyak, sedikit perguruan tinggi. Jadi untuk itu KPU harus ingat bahwa pemilih muda dengan situasi tadi itu ada tiga ini, satu genit, yang kedua genting, yang ketiga penting ya. Jadi anak muda tuh genit itu artinya dia kreatif. Harusnya KPU mendorong kreativitas anak muda itu hidup tumbuh, mendorong saja. Jadi KPU tidak harus menjadi pelaku, tapi bagaimana menciptakan mereka berkreasi, karena mereka itu genit gitu ya, selalu pingin tahu, pingin sesuatu yang baru, sesuatu yang segar. Jadi sebetulnya biarkan itu datang dari anak muda. Jadi jangan dari KPU lah. Kalau biasanya KPU seusia kita kan. Terus yang kedua ganti. Kita kan ajakan. Ngajak-ngajak ya. Yang kedua genting ya. Jadi kalau anak muda ini jumlahnya 60%, kemudian jika mereka tidak cukup diberikan literasi tentang politik, itu nanti akan stuck. Ketika mereka stuck, demokrasi kita bahaya. Jadi kalau anak mudanya stuck 60% itu atau setengahnya, jangan harap partisipasi yang tadi diharapkan 85% oleh Ibu Ketua KPU bisa tercapai. Itu genting itu. Jadi situasi itu harus menjadi warning bagi KPU. Aduh genting ya. Nah itu menjadi lonceng alarm selalu bagaimana melakukan literasi. Yang ketiganya adalah penting. Jadi bagaimana menjadikan posisi anak muda dan semua elemen masyarakat termasuk media dan stakeholder itu menjadi peran-peran penting yang dilibatkan dalam mengawal demokrasi. Saya pikir tiga hal itu, genting dan penting. So itu bisa menjadi catatan juga untuk KPU Jawa Barat khususnya ya, untuk lebih gencar lagi menyosialisasikan berbagai tahapan pilkada terhadap masyarakat. Terima kasih Kang Asep Komarudin selaku Direktur Landscape Politik Lokal Indonesia. Pada kesempatan ini Kang Reza Apa juga terima kasih selaku Ketua Pemuda Muhammadiyah Jabar yang telah bergabung bersama kami dalam orasi obrolan santai demokrasi mengenai menuju pesta demokrasi KPU kemana. Nanti kita ketemu lagi pastinya dengan menghadirkan narasumber lainnya dan tema lainnya juga. Saya Ayu Landari, berikut dua narasumber kami pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa dalam orasi selanjutnya.